Anakku laki-laki, anakku perempuan, ambillah jeda sejenak. Biarkan hiruk-pikuk dunia terhenti sebentar dan dengarkanlah kata-kata ini, bukan dengan telinga, tetapi dengan hati terbuka yang telah dianugerahkan Tuhan kepadamu. Hari ini, saat fajar menyingsing dan sinar pertama menyentuh bumi, aku ingin bertanya, pernahkah kamu merasa jiwamu lelah? Bahwa beratnya hari-hari menghimpitmu dan luka-luka yang tak terlihat terasa lebih menyakitkan daripada yang terlihat? Mungkin kamu merasa hari-hari berlalu tanpa penghiburan. Mungkin di tengah kegelapan, kamu telah kehilangan harapan untuk sembuh, tapi izinkan aku memberitahumu sesuatu, rasa sakit itu bukanlah akhir. Itu adalah permulaan dari sesuatu yang baru. Penderitaan, betapapun tak terpahaminya, bisa menjadi tanah subur bagi Tuhan untuk menabur kesembuhan. Kesembuhan sejati tidak dimulai dari tubuh, tetapi dari kedalaman jiwa, di tempat di mana hanya kamu dan Sang Pencipta berdiam. Di sanalah, dalam keheningan suci itu, Tuhan bekerja, meski kamu mungkin tak langsung menyadarinya. Hari ini aku berbicara kepadamu, bukan sebagai otoritas, tetapi sebagai saudaramu, gembalamu, penuntunmu. Aku telah melihat begitu banyak penderitaan. Aku pun telah merasakan rapuhnya kemanusiaan, dan aku bisa meyakinkanmu, tak ada luka yang terlalu dalam hingga tak bisa dijangkau oleh kasih Tuhan. Kristus, dalam kasih-Nya yang tak terbatas, menunjukkan kepada kita bahwa luka bukanlah tanda kekalahan, tetapi bukti kehidupan. Karena itu, hari ini aku ingin kata-kata ini menjadi balsam bagi jiwamu. Aku ingin mengajakmu menapaki perjalanan penyembuhan, harapan, dan iman bersamaku. Kita akan merenungkan 5 pilar yang mengubah hidup: pengampunan, iman, kasih, harapan, dan rasa syukur. Masing-masing adalah obat bagi hati yang terluka, jembatan menuju kedamaian batin. Tak peduli seberapa gelap malammu, hari ini matahari terbit kembali untukmu. Hari ini adalah awal yang baru. Hari ini kita akan berjalan bersama. Biarkan Tuhan memulihkan setiap sudut jiwamu. Tarik napas, dengarkan, bukalah rohmu. Biarkan iman tumbuh kembali dalam dirimu. Hari ini penyembuhanmu dimulai. Berjalanlah bersamaku, kata demi kata. Tuhan ada di sini. Kasih-Nya menyembuhkan, dan damai-Nya tinggal dalam dirimu. Biarkan dirimu dipeluk oleh belas kasih-Nya. Biarkan kasih karunia-Nya mengubah hatimu. Damai-Nya telah tinggal dalam dirimu. Ingatlah, anakku laki-laki, anakku perempuan, ketika segalanya tampak hilang, Dia masih menopangmu. Damai-Nya nyata. Kasih-Nya abadi. Dan hari ini, dalam dirimu, dimulailah kebangkitan baru yang penuh harapan sejati. Anakku, pilar pertama dari penyembuhan batin adalah pengampunan. Dan aku tahu itu tidak mudah. Kadang luka yang ditinggalkan orang lain begitu dalam hingga tampak mustahil untuk membebaskan diri dari rasa sakit itu. Aku ingin kamu menutup matamu sejenak dan berpikir, adakah seseorang dalam hidupmu yang masih kamu dendami? Mungkin seseorang yang mengkhianatimu, menyakitimu, menghancurkan kepercayaanmu, mungkin orang itu adalah dirimu sendiri. Pengampunan tidak selalu dimulai dengan memandang keluar. Seringkali tantangan terbesar adalah mengampuni diri sendiri, mengampuni keputusan yang kita buat di masa lalu, kesalahan yang kita lakukan, saat-saat ketika karena kelemahan atau ketakutan, kita menjauh dari jalan yang benar. Tapi dengarkan baik-baik, Tuhan tidak datang ke dunia ini untuk menghukummu, melainkan untuk membebaskanmu. Kristus yang tergantung di salib memberi kita contoh pengampunan terbesar. Bahkan dalam rasa sakit, bahkan dalam penghinaan, kata-katanya adalah, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Hari ini aku ingin kamu mengingat kata-kata itu. Jika Anak Allah dapat mengampuni mereka yang memukulnya, meludahinya, dan menyalibkannya, tidakkah kamu juga bisa mengambil satu langkah menuju kebebasan batin? Karena itulah pengampunan, kebebasan. Banyak orang mengira bahwa mengampuni berarti membenarkan kesalahan, bahwa itu berarti menerima ketidakadilan. Tapi pengampunan bukan untuk orang lain, itu untukmu. Itu adalah memutus rantai tak terlihat yang mengikatmu pada masa lalu. Itu adalah berhenti menjadi tawanan dari sesuatu yang tidak bisa kamu ubah, dan aku tahu ada luka yang sangat dalam. Mungkin seseorang mengkhianatimu, menyakitimu saat kamu rapuh, merampas kepolosanmu, kepercayaanmu, atau impianmu. Luka-luka seperti itulah yang paling menyakitkan. Tapi aku ingin kamu memahami sesuatu yang sangat penting. Tidak ada luka yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan. Tidak ada pelanggaran yang tidak bisa diubahnya menjadi pelajaran dan kekuatan. Dendam meracuni jiwamu. Kemarahan mengurungmu dalam penjara yang gelap.
Tetapi pengampunan membuka pintu hatimu kepada damai. Hari ini, aku ingin kamu membayangkan wajah orang yang telah menyakitimu. Mungkin itu anggota keluarga, teman, pasangan. Mungkin itu dirimu sendiri. Pandangilah dia dengan mata Tuhan, bukan dengan mata yang terluka dari masa lalumu. Dan ulangilah bersamaku, aku memaafkanmu. Aku memaafkan diriku sendiri. Dan aku melepaskan rasa sakit ini. Tak ada yang mengatakan ini mudah. Kadang pengampunan dibangun perlahan-lahan, dalam keheningan. Tapi setiap kali kamu memilih untuk mengampuni, kamu sedang menyembuhkan hatimu. Anakku, dendam tidak bisa hidup berdampingan dengan penyembuhan. Pengampunan adalah tindakan keberanian, kerendahan hati, dan kasih. Dan aku tahu kamu bisa melakukannya. Hari ini, kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini, Tuhan menopangmu. Rohnya menguatkanmu. Dan ketika kamu mengampuni, surga bersukacita. Hari ini, aku mengajakmu membuka pintu jiwamu kepada pengampunan. Bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk dirimu sendiri, demi kedamaianmu, demi kebebasan batinmu. Dan ingatlah ini, mengampuni tidak berarti melupakan apa yang terjadi. Itu berarti berhenti membiarkan luka itu mengendalikanmu. Itu berarti melepaskan beban yang tidak lagi menjadi milikmu. Itu berarti percaya bahwa Tuhan, dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas, akan melakukan keadilan dan memulihkan apa yang telah hancur. Maka tariklah napas dalam-dalam, pikirkan dendam yang kamu bawa, dan serahkanlah kepada Tuhan. Biarkan Dia mengubah rasa sakit itu menjadi belas kasih, kemarahan itu menjadi ketenangan, kehampaan itu menjadi damai. Karena setiap kali kamu memilih untuk mengampuni, kamu mengizinkan Tuhan menyembuhkan kisahmu. Ingat, mengampuni tidak membuatmu lemah. Itu membuatmu bebas. Hari ini, pengampunan tidak berarti bahwa apa yang terjadi adalah hal yang benar. Itu berarti kamu tidak akan lagi hidup terbelenggu oleh rasa sakit. Hari ini kita bersama-sama mengambil langkah pertama menuju penyembuhan batin. Hari ini kita memilih pengampunan. Dan saat kita melakukannya, kasih Tuhan mulai bekerja dalam dirimu. Jiwamu dibebaskan. Hatimu menjadi ringan. Dan damai ilahi, damai yang hanya bisa diberikan Tuhan, mulai tinggal dalam dirimu. Anakku, aku ingin kamu memahami bahwa pengampunan adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah peristiwa instan. Ada orang-orang yang terbangun dengan niat untuk mengampuni, tapi saat mencoba, mereka menyadari bahwa hati mereka masih terluka. Itu bukan kegagalan. Itu bagian dari proses. Jiwa membutuhkan waktu untuk sembuh. Seperti luka tubuh yang butuh istirahat dan perawatan, luka jiwa juga harus ditangani dengan kelembutan dan kesabaran. Dan dalam proses itu, pengampunan bertindak sebagai obat yang tidak selalu bekerja seketika, tapi perlahan-lahan memulihkan serat-serat terdalam dari keberadaanmu. Mengampuni bukan berarti melupakan. Mengampuni berarti melihat ke belakang tanpa membiarkan kenangan itu terus mengendalikan emosimu. Itu adalah membebaskan orang lain dari pikiranmu yang terus-menerus. Itu adalah membebaskan dirimu dari rantai tak terlihat yang menyesakkan dadamu. Banyak yang bertanya padaku, Romo, bagaimana saya bisa mengampuni jika saya masih merasa sakit? Dan jawabanku selalu sama, berdoalah. Berdoalah dan mintalah kepada Tuhan kekuatan yang tidak kamu miliki. Tuhan tidak memintamu menjadi sempurna. Dia memintamu percaya. Bukalah tanganmu. Berhentilah berpegangan pada dendam. Serahkanlah beban itu kepadanya. Bayangkan pengampunan seperti sungai yang membersihkan, yang membawa pergi reruntuhan dari rasa sakitmu, yang mengubah tanah kering menjadi tanah subur tempat kehidupan baru bisa tumbuh. Itulah janji Tuhan, menjadikan segala sesuatu baru, termasuk hatimu yang terluka. Mungkin kamu berpikir bahwa orang lain tidak pantas menerima pengampunanmu. Mungkin kamu berpikir bahwa jika kamu mengampuni, itu berarti kamu mengecilkan kerusakan yang mereka lakukan. Tapi anakku, pengampunan bukan untuk orang lain. Pengampunan itu untukmu, agar kamu bisa hidup lebih ringan, agar kamu bisa melangkah tanpa beban batu-batu dendam. Hari ini aku ingin kamu merenung dalam diam. Pikirkan orang itu, situasi itu, luka itu. Dan dari kedalaman jiwamu, katakanlah kepada Tuhan, beri aku rahmat untuk mengampuni, meski hari ini aku belum tahu caranya. Dia mendengarkan. Dia bertindak. Dan perlahan-lahan kamu akan melihat hatimu berubah. Aku juga ingin kamu memikirkan satu hal lagi, sudahkah kamu mencari pengampunan dari mereka yang telah kamu sakiti? Karena kita semua, di suatu titik, telah menyakiti orang lain, baik disengaja maupun tidak, dengan kata-kata, dengan sikap, dengan ketidakpedulian.
Kerendahan hati untuk meminta maaf sama menyembuhkannya dengan keberanian untuk memaafkan. Angel mengajarkan kita bahwa sebelum mempersembahkan persembahan di altar, kita harus berdamai dengan saudara kita. Mengapa? Karena kasih Tuhan tidak dapat tinggal di hati yang terbagi antara dendam dan damai. Hanya ketika kita melepaskan kebencian, Roh Kudus dapat bekerja sepenuhnya. Memaafkan juga berarti mengakui kelemahan kita sendiri. Pahami bahwa sebagaimana kita pernah disakiti, kita pun pernah menyakiti. Maka dari itu, meminta maaf bukanlah kelemahan, melainkan tindakan kerendahan hati dan kekuatan yang mendalam. Bayangkan betapa lebih ringannya hidupmu jika setiap dendam, setiap kebencian, setiap rasa bersalah berubah menjadi jembatan rekonsiliasi. Itulah yang Tuhan inginkan untukmu, kebebasan, damai, pembaruan. Hari ini aku mengajakmu mengambil langkah itu. Mungkin jalannya tidak mudah, mungkin akan butuh waktu. Tetapi dengan setiap tindakan kecil dalam pengampunan, jiwamu akan menjadi lebih ringan, lebih kuat, lebih bebas, dan ingatlah selalu, ketika kamu mengampuni, langit terbuka, para malaikat bersukacita, dan kasih Tuhan tercurah atasmu. Jangan simpan lagi rekan itu di dalam hatimu. Hari ini, di sini, bersama-sama kita memilih untuk melepaskan, mengampuni, menyembuhkan, dan dengan begitu kita melangkah maju dalam jalan harapan di bawah tatapan kasih Tuhan. Anakku, aku ingin kamu memahami sesuatu yang lebih dalam, pengampunan. Bukan hanya soal dirimu dan orang lain, ini juga tentang hubunganmu dengan Tuhan. Ketika kamu mengampuni, kamu sedang berkata kepada Tuhan, aku percaya pada keadilan MU, pada belas kasih MU, pada waktu MU. Kamu melepaskan kendali dan membiarkan Sang Pencipta yang memulihkan, yang bertindak, yang menyembuhkan. Banyak orang memikul rasa bersalah lama, kinangan yang menggancui, luka yang terus terbuka lagi dan lagi. Tetapi hari ini aku ingin kamu percaya pada kebenaran ini, tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan, tidak ada kesalahan yang tidak dapat diubahnya. Dia tidak memandangmu dengan hukuman, tetapi dengan belas kasih, dengan kelembutan, dengan kasih yang tak bersyarat. Lihatlah ke dalam hatimu, mungkin ia lelah, sakit, penuh luka. Tetapi ia juga masih hidup dan ia masih berdetak. Ia masih menanti kesempatan untuk dilahirkan kembali. Dan kesempatan itu dimulai ketika kamu memutuskan untuk mengampuni, ketika kamu memilih melepaskan masa lalu, ketika kamu membuka tangan dan menyerahkan seluruh rasa sakitmu kepada Tuhan. Mengampuni tidak menghapus ingatan, tetapi menyembuhkan kepahitan. Mengampuni tidak menghentikan air mata, tetapi membawa penghiburan. Mengampuni tidak menghapus apa yang terjadi, tetapi mengembalikan kebebasanmu. Hari ini, saat kamu mendengarkan kata-kata ini, aku ingin kamu merasa tidak sendiri. Aku di sini. Membimbingmu, mendoakanmu, mengingatkanmu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan miliknya. Setiap langkah yang kamu ambil menuju pengampunan adalah tindakan iman, tindakan kasih, tindakan penyembuhan. Jangan takut untuk melangkah di jalan ini, bahkan jika kamu tersandung, bahkan jika kamu ragu. Tuhan berjalan di sisimu. Dan aku meyakinkanmu, ketika pengampunan tinggal dalam hatimu, kamu akan mengalami kedamaian yang tak pernah kamu bayangkan. Hari ini, bersama-sama, kita memilih untuk melepaskan dendam, memeluk belas kasih, dan hidup dalam kebebasan yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Semoga kasih karunia Tuhan menyertaimu dalam jalan pengampunan, penyembuhan, dan harapan, dan semoga damainya tinggal bersamamu, hari ini dan selamanya. Ingatlah selalu, anakku laki-laki, anakku perempuan, setiap kali kamu memilih untuk mengampuni, kamu mengizinkan kasih Tuhan untuk mengubah seluruh hidupmu. Amin. Anakku, hari ini aku ingin berbicara kepadamu tentang satu pilar yang menopang jiwa, bahkan di saat-saat tergelap, iman. Iman adalah cahaya yang tak pernah padam, walau angin kesulitan bertiup kencang. Ia adalah nyala sunyi yang tetap menyala, bahkan saat segala hal di sekeliling tampak runtuh. Aku ingin kamu menutup matamu sejenak dan berpikir, pernahkah kamu melalui masa-masa ketika kamu merasa Tuhan jauh? Bahwa doamu tak terdengar, bahwa jiwamu berteriak dan hanya menemukan keheningan? Kamu tidak sendiri dalam perasaan itu. Kita semua, pada satu titik, melewati padang gurun itu. Tetapi aku pastikan sesuatu padamu, dalam keheningan itu, Tuhan justru paling hadir. Iman bukan berarti tidak memiliki keraguan. Iman adalah terus melangkah meski ada keraguan. Adalah percaya bahwa meskipun kamu tidak mengerti, meskipun kamu tidak melihat, Tuhan sedang bekerja dalam yang tak terlihat. Adalah percaya bahwa rencananya lebih besar dari luka-luka kita, bahwa kasih-Nya lebih kuat dari kejatuhan kita. Lihatlah hidupmu,
Mungkin ada momen-momen yang penuh rasa sakit yang belum kamu pahami. Mungkin kamu telah meminta kesembuhan, jawaban, tanda-tanda, dan hanya menerima kata, tunggu. Tapi aku berkata kepadamu dengan sepenuh hati, waktu Tuhan adalah sempurna. Dia tidak pernah terlambat. Dia tidak pernah lupa. Dia tidak pernah meninggalkan. Iman adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan harapan. Imanlah yang membuat kita tetap berdiri saat kekuatan kita habis. Imanlah yang menopang kita ketika dunia di sekitar tampak berguncang. Hari ini aku ingin kamu mengingat semua saat kamu pikir kamu tidak akan sanggup lagi, dan nyatanya, kamu masih di sini. Mendengarkan kata-kata ini. Bernapas, hidup, itu juga iman, kekuatan tak terlihat yang telah menopangmu bahkan di hari-hari tergelap. Tuhan mengenal hatimu. Dia tahu perjuanganmu. Dia tahu air matamu. Dan meskipun kadang kamu merasa dia diam, aku pastikan, dia sedang bekerja dalam kedalaman hidupmu. Anakku, iman tidak selalu sebuah teriakan. Kadang iman adalah bisikan yang lemah tapi sungguh-sungguh. Kadang iman tampak saat kamu masih bangkit lagi, masih percaya, ketika segalanya menyuruhmu untuk menyerah. Iman bukanlah ketiadaan masalah, iman adalah kehadiran Tuhan di tengah masalah itu. Lihatlah Injil, bahkan para rasul meragukan. Bahkan para santo pernah jatuh. Tapi mereka semua, dalam kelemahan mereka, memilih untuk percaya. Dan karena itu, hidup mereka diubah. Hari ini aku mengajakmu untuk merangkul imanmu, meskipun kecil seperti biji sesawi. Ingatlah bahwa Yesus berkata, jika kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa berkata pada gunung itu, pindahlah, dan ia akan berpindah. Kamu tidak membutuhkan iman yang sempurna. Kamu hanya membutuhkan iman yang tulus. Mungkin imanmu terluka karena kekecewaan, mungkin hatimu lelah menunggu. Tapi hari ini aku ingin kamu berkata kepada Tuhan, Tuhan, tambahkan imanku. Dia mendengar doa itu dan dia akan menjawabnya. Iman perlu diberi makan setiap hari, dari firman, dari doa, dari kepercayaan akan hal-hal yang tak terlihat tapi diyakini. Dan ketika kamu membiarkan iman tumbuh dalam dirimu, segalanya berubah. Pandanganmu berubah. Hatimu dikuatkan. Harapanmu diperbarui. Hari ini aku ingin kamu berpegang pada iman seperti seorang yang terdampar berpegangan pada sepotong kayu di tengah laut, karena iman adalah itu, kayu salib yang menopangmu saat gelombang begitu kuat. Iman adalah kepastian bahwa Kristus telah menang, dan kamu, bersamanya, juga akan menang. Anakku, meskipun kamu merasa badai tak kunjung reda, aku pastikan, iman akan membuatmu tetap berdiri. Tuhan tidak meninggalkan. Dia tinggal. Dia bekerja, bahkan dalam keheningan. Hari ini aku ingin kamu mengingat satu hal, setiap kali kamu memilih untuk percaya, meskipun kamu belum melihat jalan yang jelas, kamu sedang membangun hidupmu di atas batu karang kasih Tuhan. Batu itu tidak bergerak, tidak retak, tidak runtuh. Saat segalanya di sekitarmu hancur, iman tetap tegak berdiri. Iman adalah percaya bahwa bahkan air mata akan diubah menjadi sukacita. Bahwa pintu-pintu yang tertutup akan membuka jalan baru. Bahwa setiap doa, bahkan yang diucapkan dalam keheningan, Teladiden Garola Sang Pensipta. Lihatlah mukjizat-mukjizat Yesus. Itu tidak hanya terjadi karena kuasa ilahinya, tetapi juga karena iman mereka yang datang kepadanya, perempuan yang menyentuh jubahnya, orang buta yang berseru di jalan, orang lumpuh yang diturunkan dari atap. Mereka semua percaya, meski belum melihat, dan mereka pun disembuhkan. Hari ini aku ingin kamu juga melangkah. Mungkin matamu belum melihat jawaban. Mungkin hatimu sudah lelah. Tapi iman tidak bergantung pada keadaan. Iman bergantung pada kepercayaan. Mendalamakan hari Sang Bapa. Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa ujian. Tetapi Dia berjanji kamu tidak akan pernah sendiri di tengah ujian itu. Hari ini Dia berjanji berjalan bersamamu, menguatkanmu, membangkitkanmu, memulihkanmu. Mungkin imanmu hari ini rapuh. Mungkin kamu sedang ragu. Itu tidak apa. Karena bahkan dalam keraguan, Tuhan tetap bekerja. Yang penting adalah, jangan lepaskan tangan Tuhan, di tengah kegelapan, tetaplah melangkah, meskipun perlahan. Iman dibangun hari demi hari. Doa demi doa. Tindakan percaya demi tindakan percaya. Hari ini aku mengajakmu berdoa bersamaku, Tuhan. Tambahkan imanku. Ajarkan aku percaya saat aku tak mengerti. Beri aku kekuatan saat aku lemah. Dan jangan pernah lepaskan tanganmu dariku. Tuhan mendengar doa itu. Dan aku pastikan, Dia akan bekerja dalam hidupmu. Biarkan iman menjadi tempat perlindunganmu, perisaimu, cahaya dalam hari-hari kelabu.
Dan kamu akan melihat, perlahan tapi pasti, segalanya menemukan tempatnya dalam waktu Tuhan yang sempurna. Anakku laki-laki, anakku perempuan, iman tidak selalu terasa seperti api yang menyala-nyala, kadang ia hanyalah percikan kecil. Tetapi percikan itu, jika kamu pelihara, jika kamu beri makan, bisa kembali menyalakan hatimu dari dalam. Iman dimulai dari tindakan-tindakan kecil, ketika kamu memilih percaya bahwa esok akan lebih baik, ketika meski lelah kamu tetap menaikkan doa, ketika kamu memilih percaya pada janji-janji Tuhan meskipun segalanya tampak gelap. Itulah kekuatan. Iman, mengubah kegelapan menjadi terang, keraguan menjadi keyakinan, keputusasaan menjadi hidup. Tahukah kamu bahwa bahkan para santo pun mengalami malam-malam gelap? Santa Teresa, Santo Yohanes dari Salib, Santo Fransiskus, semua pernah melewati saat-saat di mana mereka tidak merasakan kehadiran Tuhan. Tetapi mereka memilih untuk percaya, memilih untuk tetap berjalan, memilih untuk tetap setia. Itulah iman yang mengubah, iman yang bertahan bahkan di tengah cobaan. Hari ini aku ingin kamu melepaskan rasa takut, melepaskan kegelisahan, dan membiarkan iman tumbuh seperti benih di hatimu. Tuhan tidak meminta iman yang sempurna, hanya iman yang tulus, iman yang mengakui keraguannya, tetapi tetap berkata, Tuhan, aku percaya kepada MU. Setiap air mata yang kamu teteskan, setiap malam tanpa tidur, setiap hari penuh ketidakpastian, semuanya ada dalam tangan Tuhan, dan Dia, dalam kebaikannya yang tak terbatas, tahu persis kapan dan bagaimana harus bertindak. Iman menopangmu ketika jalan-jalan menjadi tak pasti. Iman memberimu kekuatan ketika tubuh dan jiwamu lelah. Iman membuka pintu di tempat di mana kamu sebelumnya hanya melihat tembok. Hari ini, bukalah hatimu, biarkan iman ditanamkan dalam dirimu, dan kamu akan melihat, sedikit demi sedikit, harapan itu tumbuh kembali. Kamu akan melihat bagaimana hari-hari kelabu menjadi terang, dan kamu akan mengerti bahwa bersama Tuhan, tidak ada yang mustahil. Semoga Tuhan menguatkan imanmu, anakku laki-laki, anakku perempuan. Semoga terangnya menerangi jalanmu, semoga damainya tinggal di dalam dirimu, dan apapun yang terjadi, ingatlah bahwa iman adalah hadiah terbesar yang Tuhan berikan kepadamu. Peliharalah, beri makan, dan kamu akan melihat kuasanya bekerja dalam hidupmu. Amin. Ingatlah selalu, anakku laki-laki, anakku perempuan, bahkan ketika imanmu terasa kecil, itu tetap kuat. Tuhan bekerja bahkan melalui iman yang paling sederhana. Amin. Anakku, hari ini aku ingin berbicara tentang cinta, cinta sejati, yang mengubah segalanya, yang memperbarui segalanya, yang menyembuhkan segalanya. Amin. Kita hidup di dunia yang telah memutarbalikkan makna cinta. Kita diajarkan bahwa mencintai adalah perasaan sesaat, sesuatu yang datang dan pergi seperti angin. Tapi aku ingin kamu tahu kebenarannya, cinta sejati tidak didasarkan pada emosi yang dangkal. Cinta sejati adalah keputusan, tindakan yang dalam yang lahir dari hati Tuhan. Lihatlah salib, di sanalah kamu akan menemukan ekspresi cinta yang paling murni. Kristus yang menyerahkan hidupnya, bukan karena kita pantas, tapi karena Dia lebih dulu mengasihi kita. Itulah cinta yang aku ingin kamu ingat hari ini, cinta yang tidak bergantung pada apa yang kamu lakukan, pada kesalahanmu, pada kejatuhanmu. Cinta itu ada begitu saja. Ia tinggal. Ia menopang. Anakku laki-laki, anakku perempuan. Berapa kali kamu merasa tidak layak untuk dicintai? Mungkin dunia telah menolakku. Mungkin orang-orang yang penting bagimu telah menyakitimu. Mungkin kamu sendiri telah memandang dirimu di cermin dan meragukan nilai dirimu. Tapi dengarkan baik-baik, Tuhan mengasihimu dengan cinta yang kekal, cinta yang tidak berubah, cinta yang tidak lelah. Cinta itu adalah dasar dari setiap penyembuhan. Karena hanya ketika kamu tahu bahwa kamu dikasihi, kamu bisa mulai menyembuhkan lukamu. Hanya ketika kamu tahu bahwa kamu dikasihi, kamu bisa mengasihi orang lain dengan tulus. Dan hanya ketika kamu tahu bahwa kamu dikasihi, kamu bisa mengasihi dirimu sendiri, dalam kelemahanmu dan ketidaksempurnaan. Hari ini aku ingin kamu menarik napas dalam-dalam dan mengizinkan kasih Tuhan melingkupi setiap sudut jiwamu. Hari ini, cinta itu tidak menghakimi. Cinta itu tidak menunjuk. Cinta itu memulihkan. Cinta itu mengangkat. Cinta itu berkata, hari ini kamu milikku. Kamu anakku. Dan aku mencintaimu apa adanya. Anakku laki-laki, anakku perempuan, cinta Tuhan bukanlah cinta yang meninggalkanmu saat kamu gagal. Bukan cinta yang padam saat kamu ragu. Itu adalah cinta yang tetap ada, bahkan di hari-harimu yang paling gelap. Tahukah kamu mengapa mencintai? Itu terasa sulit kadang-kadang?
Karena dunia mengajarkan cinta yang bersyarat. Dunia berkata bahwa agar dicintai, kita harus sempurna, berhasil, tanpa celah. Tapi cinta Tuhan berbeda. Itu cinta yang memberi tanpa syarat, tanpa batas, tanpa tanggal. Kedaluarsa. Dan cinta yang sama itulah yang kamu dipanggil untuk cerminkan, pertama-tama kepada dirimu sendiri. Karena ya, anakku, kamu harus belajar mencintai dirimu sendiri, bukan karena kesombongan, tetapi karena kebenaran bahwa kamu diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Cintailah dirimu karena Tuhan tinggal dalam dirimu, karena hidupmu punya tujuan. Karena keberadaanmu adalah karunia ilahi. Lalu cintailah orang lain, bahkan ketika sulit. Cintailah mereka yang telah menyakitimu, bukan untuk membenarkan kejahatan, tetapi untuk membebaskan dirimu dari dendam. Cintailah mereka yang berbeda pendapat, yang telah salah. Cintailah seperti Kristus mencintai, dengan kesabaran, dengan belas kasih, dengan hati yang terbuka. Hari ini aku ingin kamu merenungkan orang-orang di sekitarmu. Apakah kamu benar-benar mencintai? Mencintai tanpa syarat? Mencintai bahkan ketika itu menyakitkan? Itulah cinta sejati. Itulah cinta yang mengubah, itulah cinta yang menyembuhkan. Dan ingatlah selalu, Tuhan tidak menunggu kamu menjadi sempurna untuk mencintaimu. Dia mencintaimu dalam prosesmu, dalam kelemahanmu, dalam perjalananmu. Biarkan cinta itu menyembuhkan lukamu, dan kamu akan melihat bagaimana perlahan, segalanya dalam hidupmu berubah. Anakku laki-laki, anakku perempuan, aku ingin kamu mengerti bahwa mencintai tidak berarti tidak menderita. Cinta terkadang menyakitkan, karena cinta sejati melibatkan pengorbanan, kesabaran, penyerahan. Tapi cinta yang sama yang kadang menyakitkan itulah yang memiliki kekuatan untuk menyembuhkan bagian terdalam dari hatimu. Lihatlah cinta para santo. Santo Fransiskus yang melepaskan segalanya demi cinta. Santa Teresa yang mencintai meski dalam sakit. Santo Yohanes Paulus II yang mencintai seluruh dunia bahkan ketika tubuhnya lelah. Mereka semua mengerti bahwa cinta sejati tidak nyaman, tetapi mengubah segalanya. Hari ini aku ingin kamu tahu sesuatu yang penting. Ketika kamu memilih untuk mencintai, ketika kamu memilih untuk mengampuni, ketika kamu memilih untuk mengulurkan tangan bahkan kepada mereka yang telah menyakitimu, kamu sedang mengizinkan Tuhan menyembuhkan bukan hanya hidupmu, tetapi juga hidup orang lain. Cinta punya kuasa itu, kuasa untuk memulihkan, membangun kembali, dan mendamaikan. Mungkin kamu pernah mengalami situasi di mana kamu merasa cinta telah hilang. Mungkin kamu kehilangan seseorang yang kamu cintai. Mungkin seseorang mengkhianati kepercayaanmu, dan hatimu menutup, mengeras, dan dipenuhi ketakutan. Hari ini aku ingin berkata padamu, jangan takut mencintai lagi. Jangan takut membuka hatimu. Karena Tuhan adalah sumber dari cinta itu, dan di dalam Dia, kamu tidak akan kekurangan apa yang dibutuhkan jiwamu. Cinta tidak menghapus luka masa lalu secara instan. Tapi cinta sejati akan mengubahnya. Dan ketika kamu mengizinkan Tuhan menjadi pusat hidupmu, cinta itu mulai menyembuhkan setiap bagian yang retak dari dirimu. Mencintai adalah tindakan keberanian, adalah memilih berjalan dengan hati terbuka bahkan di dunia yang seringkali tidak memahami makna cinta sejati. Tapi anakku laki-laki, anakku perempuan, ketika kamu mencintai dengan tulus, kamu menjadi serupa dengan hati Kristus, dan itulah tindakan penyembuhan terbesar yang pernah ada. Anakku, cinta lebih dari sekadar kata-kata. Cinta adalah tindakan. Cinta adalah komitmen. Cinta adalah penyerahan. Seringkali dunia berkata, aku mencintaimu, tapi tindakannya bertentangan dengan ucapannya. Tuhan, sebaliknya, tidak hanya berkata bahwa Dia mengasihimu, Dia membuktikannya setiap hari. Dia membuktikannya dalam kehidupan, dalam harapan, dalam pengampunan, dalam salib. Hari ini aku ingin kamu memikirkan, bagaimana kamu bisa mencintai dengan lebih baik? Mencintai orang-orang di sekitarmu, mencintai mereka yang tidak kamu pahami. Mencintai bahkan dirimu sendiri. Langkah pertama adalah mengizinkan cinta Tuhan menyembuhkan lukamu. Ketika kamu membiarkan cinta itu masuk, sisanya akan mulai berubah. Jangan biarkan kekecewaan memadamkan kemampuanmu untuk mencintai. Jangan biarkan kegagalan atau pengkhianatan mengurungmu dalam hati yang beku. Tuhan ingin memberimu hati yang baru, hati yang mampu mencintai bahkan saat terluka. Hati yang serupa dengan hatinya. Mencintai bukan berarti menjadi naif. Mencintai berarti menjadi bebas, bebas dari dendam, dari rasa bersalah, dari kepahitan. Mencintai adalah percaya bahwa kebaikan selalu menang atas kejahatan. Bahwa cinta sejati selalu mengubah. Bahwa cinta Tuhan adalah kekuatan penggerak hidupmu. Lihatlah salib sekali lagi,
di sanalah kamu memahami bahwa cinta melibatkan pengorbanan. Tapi kamu juga akan melihat bahwa pengorbanan itu menghasilkan. Boa Kekekalan. Hari ini aku mengajakmu membuka jiwamu bagi cinta sejati. Cinta yang percaya segalanya, yang berharap segalanya, yang bertahan atas segalanya. Cinta yang tidak menyerah, tidak padam, tidak lelah. Cinta yang berasal dari Tuhan, yang tinggal dalam dirimu, yang mengubah harimu. Anakku laki-laki, anakku perempuan, jika hari ini kamu merasa sulit untuk mencintai, mintalah kepada Tuhan agar Dia mengajarkanmu caranya. Tuhan adalah kasih. Dan di mana Dia tinggal, segalanya berubah. Biarkan kasih-Nya memenuhi setiap bagian dari dirimu, dan kamu akan melihat hidupmu dipenuhi harapan, damai, dan penyembuhan. Anakku, hari ini cinta sejati tidak punya tanggal kedaluarsa. Cinta yang datang dari Tuhan akan tetap ada, bahkan di tengah rasa sakit, kebingungan, dan pencobaan. Hari ini aku ingin kamu memeluk cinta itu. Aku ingin kamu tahu bahwa meskipun kamu jatuh, ragu, dan terluka, kamu tetap sangat dicintai. Cinta adalah kekuatan penyembuhan terbesar yang ada. Tidak ada luka yang tidak bisa disentuh oleh cinta sejati. Tidak ada kegelapan yang tidak bisa diterangi oleh cinta Tuhan. Ketika kamu tahu bahwa kamu dicintai, kamu bisa mengampuni. Kamu bisa bangkit. Kamu bisa melangkah maju. Mungkin hari ini hatimu lelah untuk mencintai. Mungkin kamu telah memberi begitu banyak, tapi tidak menerima hal yang sama sebagai balasan. Tapi dengarkan baik-baik, cinta Tuhan tidak pernah habis. Dia selalu punya lebih banyak cinta untukmu, lebih banyak kesabaran, lebih banyak kelembutan, lebih banyak belas kasih. Mencintai adalah menabur benih harapan, bahkan di tanah yang paling gersang. Adalah percaya bahwa setiap tindakan kebaikan, sekecil apapun, bisa mengubah dunia. Adalah mengulurkan tangan kepada yang membutuhkan, yang terluka, yang menderita. Dan adalah mengingat selalu bahwa kamu juga layak untuk dicintai. Hari ini, aku ingin kamu melakukan satu tindakan cinta kepada dirimu sendiri. Pandanglah dirimu dengan mata Tuhan. Akuilah kelebihanmu. Akuilah perjuanganmu. Keinginanmu untuk terus maju dan agar kamu memahami bahwa mencintai dirimu sendiri adalah langkah pertama untuk bisa mencintai orang lain. Biarkanlah cinta menjadi penggerak dalam keputusanmu, dalam kata-katamu, dalam tindakanmu, dan kamu akan melihat bagaimana segala sesuatu di sekitarmu mulai berubah. Kasih Tuhan tidak pernah habis, kasih-Nya menopangmu, menyembuhkanmu, memperbarui dirimu. Bayarkan sinta itu masak, bukala hatamu kepada sinta itu, dan hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Ingatlah selalu, anakku laki-laki, anakku perempuan. Cinta bukanlah emosi yang datang dan pergi, melainkan kekuatan kekal yang menopang hidupmu, bahkan saat kamu tidak merasakannya. Kasih Tuhan sedang bekerja di dalammu. Biarkan cinta itu mengubah ketakutanmu menjadi keberanian, keraguanmu menjadi iman, lukamu menjadi harapan. Hari ini, berjalanlah dalam cinta, hiduplah dalam cinta, dan bagikan cinta itu kepada dunia. Karena ketika kamu mencintai dengan sungguh-sungguh, kamu menjadi cerminan hidup dari hati Tuhan. Tuhan adalah kasih, dan kasih-Nya tinggal dalam dirimu. Anakku laki-laki, anakku perempuan, hari ini aku ingin berbicara kepadamu tentang hadiah yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari, bahkan di tengah badai, harapan. Harapan adalah cahaya yang tak pernah padam, bahkan ketika kegelapan begitu pekat. Harapan adalah kekuatan tak terlihat yang menopangmu bahkan saat kekuatan manusiawimu habis. Aku tahu ada hari-hari di mana hidup terasa berat, hari-hari di mana rasa sakit, kehilangan, pengkhianatan, atau keraguan seolah menutupi segalanya. Mungkin kamu pernah melewati saat-saat seperti itu, saat-saat di mana kamu percaya bahwa tidak akan ada hari esok yang lebih baik. Tapi dengarkan baik-baik, selama Tuhan ada, harapan selalu ada. Harapan bukan sekadar pikiran positif yang dangkal, melainkan keyakinan yang dalam bahwa Tuhan memegang kata terakhir. Harapan adalah percaya bahwa bahkan setelah malam tergelap, pagi selalu datang. Harapan adalah tahu bahwa setiap air mata akan dihibur, setiap luka akan disembuhkan, setiap kehilangan akan menemukan maknanya dalam pelukan Tuhan. Hari ini aku ingin kamu menutup mata dan mengingat semua saat ketika kamu merasa tak bisa lagi melanjutkan, dan nyatanya, kamu masih di sini, masih hidup, masih bernapas, masih berjuang untuk sembuh. Kekuatan yang membawamu sejauh ini disebut harapan. Dan harapan itu adalah hadiah yang Tuhan tanamkan setiap pagi di dalam hatimu. Anakku laki-laki, anakku perempuan, harapan tidak menyangkal penderitaan. Harapan tidak mengabaikan kesulitan, harapan
adalah tetap menengadah meskipun air mata mengalir, dan berkata, Tuhan, aku percaya kepada MU. Hari ini aku mengajakmu memeluk harapan. Bahwa meskipun segalanya tampak hilang, ingatlah bahwa Tuhan bekerja dalam yang tak terlihat. Bahwa kasih-Nya tidak mengenal batas. Bahwa rencananya sempurna. Dan bahwa meskipun hari ini kamu belum mengerti, suatu hari kamu akan melihat bahwa semuanya memiliki tujuan. Jangan pernah kehilangan harapan, karena di dalam Tuhan selalu ada awal yang baru. Anakku laki-laki, anakku perempuan, aku ingin kamu memahami bahwa harapan adalah tindakan keberanian, adalah menatap luka dan memilih bahwa itu bukanlah akhir dari ceritamu. Bahwa meskipun badai mengamuk, Tuhan tetap memegang perahumu. Bahwa dalam setiap kesulitan, Dia sedang mempersiapkan sesuatu yang baru bagimu. Kitab suci mengingatkan kita, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan berlari dan tidak lesu, mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Itulah janji yang ingin kutanamkan dalam hatimu hari ini, bahwa meskipun kamu merasa lelah, terluka, atau bingung, jika kamu menaruh harapanmu pada Tuhan, Dia akan memperbarui jiwamu. Coba pikirkan tentang musim-musim dalam setahun, setelah musim dingin yang dingin dan kelabu, selalu datang musim semi. Begitulah hidup, setelah pencobaan, setelah rasa sakit, jika kamu tetap teguh dalam harapan, akan datang masa pemulihan. Hari ini aku ingin kamu merenungkan lukamu, kekecewaanmu, ketakutanmu, dan katakanlah kepada Tuhan, Tuhan, berikanlah harapan yang dibutuhkan jiwaku. Tuhan mendengar doa itu. Dia bekerja. Dan sedikit demi sedikit kamu akan melihat bagaimana harapan itu menjadi kenyataan. Harapan adalah seperti benih. Mungkin hari ini kamu belum melihat buahnya. Tapi jika kamu merawatnya, memberinya makan dengan iman, dengan doa, dengan ketekunan, kamu akan segera melihat tunas-tunas baru bermunculan. Anakku laki-laki, anakku perempuan, jangan pernah meremehkan kekuatan harapan. Harapan adalah cahaya kecil di tengah kegelapan. Adalah bisikan lembut Tuhan yang berkata, jangan menyerah. Aku bersamamu. Hari ini, pilihlah untuk berharap. Pilihlah untuk percaya. Pilihlah untuk yakin. Anakku laki-laki, anakku perempuan, aku ingin kamu tahu bahwa harapan juga diteguhkan oleh kesaksian orang-orang yang telah melewati lembah penderitaan dan keluar menjadi lebih kuat. Lihatlah para santo. Lihatlah para martir, lihatlah mereka yang, bahkan dalam penderitaan, tidak pernah melepaskan tangan Tuhan. Mereka mengalami pencobaan, tetapi tidak pernah kehilangan harapan. Dan hari ini mereka adalah kesaksian bahwa dalam Tuhan, segalanya mungkin. Ingatlah bahwa Abraham menunggu bertahun-tahun untuk janjinya. Bahwa Musa berjalan 40 tahun di padang gurun. Bahwa Maria, dalam kerendahannya, menunggu dalam keheningan. Bahwa Yesus, bahkan di Getsemani, tidak melepaskan harapan, meskipun penderitaannya tampak tak tertahankan. Kamu juga dipanggil untuk memiliki harapan yang teguh, harapan yang tidak bergantung pada apa yang kamu lihat, tetapi pada apa yang kamu percaya. Tuhan setia. Janji-janji-Nya digenapi. Dan meskipun kisah hidupmu hari ini penuh dengan bekas luka, suatu hari bekas luka itu akan bersaksi tentang kuasa dan kasih-Nya. Hari ini aku mengajakmu memperbarui harapanmu, angkatlah wajahmu, peganglah Tuhan erat-erat. Pahamilah bahwa setiap malam yang gelap pasti memiliki fajar. Bahwa setiap badai pasti ada akhirnya. Bahwa setiap luka bisa disembuhkan. Dan bahkan ketika kamu tak merasakannya, Tuhan sedang bekerja demi kebaikanmu. Anakku laki-laki, anakku perempuan, jangan kehilangan harapan. Karena selama Tuhan adalah perlindunganmu, akan selalu ada jalan baru. Akan selalu ada pintu yang terbuka. Akan selalu ada alasan untuk tersenyum, untuk hidup, untuk tetap percaya. Harapan adalah hadiah terindah yang Tuhan letakkan di dalam hatimu. Jagalah, peluklah, dan jangan pernah melepaskannya. Anakku laki-laki, anakku perempuan, aku ingin kamu melihat hidupmu seperti sebuah buku yang belum selesai. Mungkin kamu telah melalui bab-bab yang sulit, halaman-halaman penuh dengan rasa sakit, keraguan, dan kejatuhan. Tapi ceritamu tidak berakhir dalam penderitaan. Dalam Tuhan, selalu ada awal yang baru. Selalu ada halaman kosong yang siap ditulis. Dengan harapan. Kadang hidup memukul kita begitu keras hingga kita percaya bahwa semuanya telah hilang. Tapi justru di saat-saat seperti itulah harapan menjadi obat bagi jiwa. Harapan adalah mengingat bahwa Tuhan menulis lurus di antara garis-garis bengkok kehidupan kita. Bahwa Dia mengubah kekacauan menjadi keteraturan, kesedihan menjadi sukacita, keputusasaan menjadi mimpi-mimpi baru. Pikirkan tentang alam, setelah badai,
tanah diperbarui, bunga-bunga bermekaran, langit menjadi cerah kembali. Begitu juga yang terjadi dalam jiwamu, ketika kamu memilih untuk tidak menyerah. Anakku laki-laki, anakku perempuan, saat kamu memeluk harapan, meski matamu belum melihat buahnya, hari ini aku mengajakmu untuk percaya kembali, untuk memperbarui imanmu kepada Tuhan yang melakukan hal-hal yang mustahil. Bukalah hatimu terhadap keyakinan bahwa yang terbaik masih akan datang, dan biarkanlah harapan menjadi nyala yang menerangi harimu. Harapan tidak menghapus masalah, tetapi mengubah caramu menghadapinya. Harapan memberimu kekuatan, memberimu penglihatan. Hari ini, harapan mengingatkanmu bahwa kamu tidak berjalan sendirian, Tuhan berjalan bersamamu. Anakku, mungkin hari ini jiwamu lelah, mungkin kamu merasa jawaban tak kunjung tiba, bahwa semua pintu tertutup. Tapi dengarkan baik-baik, Tuhan selalu memegang kunci. Dan saat kamu paling tidak menduga, Ia akan membuka jalan di mana sebelumnya hanya ada tembok. Hari ini aku ingin kamu menarik napas dalam, menatap ke depan, dan dengan keberanian berkata, Tuhan, aku percaya kepada MU. Aku berharap kepada MU. Dan aku percaya bahwa janji MU akan digenapi. Harapan adalah anugerah yang mengubah menjadi kekuatan. Saat kamu memeluknya, hidupmu berubah, hatimu dikuatkan, pandanganmu diangkat ke atas, dan kamu menyadari bahwa bahkan di tengah ujian, kamu masih bisa tersenyum, bermimpi, melanjutkan langkah. Jangan lepaskan harapan, karena di dalamnya tinggal kehadiran Tuhan yang hidup. Amin. Anakku laki-laki, anakku perempuan, harapan bukan hanya untuk hari-hari yang bahagia, justru terutama untuk hari-hari penuh ujian, hari-hari yang sunyi, hari-hari penuh air mata. Ketika segalanya terasa runtuh, harapan menopang kakimu. Ketika hatimu gemetar, harapan mengisinya dengan keberanian. Harapan adalah jangkar yang menahan jiwamu tetap teguh ketika ombak kehidupan menghantam. Dan jangkar itu bernama Kristus. Dia adalah harapanmu yang hidup, batu karangmu yang kokoh, perlindungan abadi bagimu. Jangan tertipu oleh keputusasaan. Jangan percaya bahwa doamu hilang begitu saja di udara. Tuhan mendengar setiap seruan, setiap helaan napas, setiap air mata. Dan aku pastikan, jawabannya akan datang di waktu yang sempurna. Hari ini aku mengajakmu untuk melihat berkat-berkat kecil, karena kadang harapan tersembunyi dalam hal-hal sederhana, dalam senyuman, dalam pelukan, dalam fajar yang baru, dalam kata penyemangat. Kilasan-kilasan kecil itu adalah tanda bahwa Tuhan sedang bekerja, meskipun kamu belum melihat semuanya. Anakku laki-laki, anakku perempuan, biarkan harapan menjadi teman setiamu setiap hari. Rawatlah dalam doa. Kuatkanlah dalam firman. Bagikanlah kepada orang-orang di sekitarmu. Karena saat kamu menabur harapan kepada orang lain, harapan itu juga tumbuh dalam dirimu. Hari ini, angkatlah kepalamu. Tak peduli seberapa panjang malam yang kamu lalui, matahari akan selalu terbit. Dan begitu pula harapan akan selalu terlahir kembali, karena Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Peganglah harapan itu erat-erat. Peganglah kasih Tuhan. Dan kamu akan menemukan bahwa bersamanya, selalu ada jalan untuk memulai kembali. Amin. Anakku, ingatlah bahwa harapan bukanlah mimpi kosong. Ia adalah keyakinan bahwa Tuhan tetap memegang kendali, meskipun semuanya terasa membingungkan. Ia adalah percaya bahwa setiap doa sampai ke surga, bahwa setiap helaan napas didengar, bahwa setiap air mata akan dihapus. Harapan adalah motor yang mendorong jiwamu untuk terus melangkah, bahkan di saat-saat kelemahan. Harapan adalah benih yang Tuhan tanamkan dalam hatimu, dan dengan iman serta kesabaran, benih itu akan mekar. Hari ini, jangan biarkan ketakutan mencuri harapanmu. Jangan biarkan kata-kata negatif memadamkan nyala itu di dalam dirimu, pandanglah ke langit. Ingatlah janji-janji Tuhan. Dan ulangilah dalam hatimu, aku percaya, aku berharap, dan aku berserah. Tuhan tidak pernah gagal. Kasih-Nya abadi. Kasih-Nya tak tergoyahkan. Dan ketika harapan tinggal di dalam hatimu, Ia mengubah seluruh hidupmu. Tuhan selalu menepati janjinya. Anakku laki-laki, anakku perempuan, hari ini aku ingin berbicara tentang satu karunia yang mengubah hati dan memperbarui jiwa, rasa syukur. Rasa syukur lebih dari sekadar kata, terima kasih, ia adalah tindakan yang dalam dari roh. Ia adalah pengakuan bahwa bahkan di hari-hari sulit, selalu ada alasan untuk memuji Tuhan. Kita hidup di masa di mana mudah sekali untuk mengeluh. Kita melihat apa yang kurang, apa yang menyakitkan, apa yang telah hilang. Tapi hari ini aku ingin kamu mengubah pandanganmu. Aku ingin kamu melihat apa yang kamu miliki.
Lihatlah hal-hal kecil. Dengarkan bisikan Tuhan dalam hidupmu. Perhatikan anugerah-anugerah sehari-hari yang kadang terlewatkan. Anakku, tariklah napas dalam-dalam. Tahukah kamu? Udara yang memenuhi paru-parumu itu adalah karunia. Setiap detak jantungmu, setiap fajar, setiap hari baru adalah bukti kasih Tuhan. Dan ketika kamu memahami ini, rasa syukur menjadi cara hidup, tak peduli apa yang telah hilang. Tak peduli seberapa besar penderitaanmu. Selalu ada sesuatu yang patut disyukuri. Hidup itu sendiri, meski penuh luka, adalah keajaiban. Hari ini aku mengajakmu melakukan satu latihan sederhana namun kuat. Pikirkan 3 hal yang bisa kamu syukuri hari ini. Mungkin itu kesehatanmu. Mungkin keluargamu. Atap yang melindungimu. Iman yang tinggal dalam dirimu. Mungkin itu kesempatan untuk memulai kembali. Ketika kamu bersyukur, kamu membuka pintu jiwamu bagi damai. Kamu mengizinkan kasih Tuhan menyembuhkan hatimu, rasa syukur mengubah segalanya. Ia mungkin tidak langsung mengubah keadaanmu, tapi ia mengubah caramu memandangnya. Ia mengubah sikap hatimu, batinmu. Dan perubahan batin itu, sedikit demi sedikit, mengubah lingkungan sekitarmu juga. Anakku laki-laki, anakku perempuan, rasa syukur tidak bergantung pada hidup yang sempurna. Ia bergantung pada hati yang sadar akan anugerah-anugerah tak terlihat yang Tuhan curahkan setiap hari. Bahkan di tengah penderitaan, ada alasan untuk bersyukur. Bahkan di dalam kehilangan, Tuhan tetap bekerja. Bahkan dalam keheningan, kasih-Nya tetap hadir. Ingatlah kisah Ayub. Ia kehilangan segalanya, tapi hatinya tidak berhenti memuji Tuhan. Karena Ayub memahami bahwa rasa syukur bukan hanya untuk hari-hari kelimpahan, terutama untuk hari-hari ujian. Hari ini aku ingin kamu mengingat kembali momen-momen ketika kamu merasa tidak bisa lagi bertahan, tapi nyatanya Tuhan menopangmu, mengangkatmu, memberimu kekuatan. Maka setiap tarikan napas adalah alasan untuk bersyukur. Setiap kesempatan, setiap orang yang mencintaimu, setiap hal kecil adalah hadiah dari surga. Rasa syukur membebaskanmu dari dendam, menyembuhkanmu dari kepahitan. Ia membuatmu memandang hidup dengan mata yang baru. Dan ia mengingatkanmu bahwa segala sesuatu, bahkan yang kecil, punya tempat dalam rencana Tuhan. Anakku laki-laki, anakku perempuan, saat kamu bersyukur, kamu sedang mengakui bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa Tuhan menjagamu. Bahwa penyelenggaraannya tak pernah gagal. Bahwa kasih-Nya dinyatakan bahkan dalam hal-hal yang sederhana. Hari ini aku mengajakmu untuk hidup dalam rasa syukur. Biarlah setiap kata, setiap tindakan, setiap pikiranmu menjadi ungkapan syukur. Dan kamu akan melihat bagaimana hatimu dipenuhi damai, bagaimana lukamu mulai sembuh, dan bagaimana perlahan-lahan kasih Tuhan mengubah seluruh hidupmu. Anakku laki-laki, anakku perempuan, rasa syukur adalah jembatan menuju kesembuhan batin. Saat kamu bersyukur, kamu membebaskan dirimu dari beban keluhan. Kamu melepaskan ketakutan. Dan kamu membiarkan cahaya Tuhan menerangi bayang-bayang hidupmu. Pikirkanlah Injil, Yesus, sebelum menggandakan roti, ia mengucap syukur. Sebelum membangkitkan Lazarus, ia mengucap syukur. Bahkan saat perjamuan terakhir, di ambang penderitaan, ia tetap mengucap syukur kepada Bapa. Itu mengajarkan kita bahwa rasa syukur tidak selalu lahir dari kenyamanan, tetapi dari keyakinan bahwa Tuhan hadir bahkan dalam penderitaan. Hari ini aku ingin kamu membuka mata terhadap mukjizat kecil di sekitarmu, pelukan dari orang tercinta, sinar matahari yang menerangi harimu, iman yang menopang jiwamu. Rasa syukur membuatmu menemukan Tuhan dalam hal-hal biasa. Dan kamu akan mengerti bahwa meski ada kekurangan, kasih-Nya tak pernah absen. Anakku laki-laki, anakku perempuan, ketika kamu bersyukur, kamu mematahkan rantai keputusasaan. Kamu dipenuhi harapan. Dan rohmu dikuatkan. Maka aku ingin agar setiap hari kamu menemukan setidaknya satu alasan untuk bersyukur, tak peduli seberapa sulit harinya, selalu ada sesuatu yang layak untuk memuji Tuhan. Rasa syukur mengubah rasa sakit menjadi pelajaran, kehilangan menjadi pembelajaran, kesedihan menjadi harapan, dan kekosongan menjadi kepenuhan. Tuhan menyatakan diri dalam hati yang bersyukur. Karena jiwa yang bersyukur adalah jiwa yang mengenali kehadiran Penciptanya. Hari ini, angkatlah tanganmu, bukalah hatimu, dan katakan bersamaku, terima kasih, Tuhan, atas hidupku, atas kasih MU, atas kesetiaan MU. Saat kamu bersyukur, segalanya berubah. Hatimu meluas, imanmu diperbarui. Damai tinggal di dalammu. Dan keyakinan bahwa Tuhan berjalan bersamamu menjadi semakin kuat. Anakku laki-laki,
anakku perempuan, rasa syukur tidak hanya untuk momen-momen besar. Rasa syukur sejati lahir dari hal-hal sederhana, sentuhan tak terduga, kata penyemangat, senyuman dari seorang sahabat. Disitulah, dalam kesederhanaan, Tuhan pun hadir. Hari ini, saat harimu berakhir, aku ingin kamu menutup mata dan menghitung semua yang kamu miliki. Segala yang telah kamu lewati. Semua berkat yang tak terlihat yang kadang luput dari pandanganmu. Saat kamu mengingat, kamu akan menemukan bahwa kamu memiliki lebih banyak alasan untuk bersyukur daripada untuk menyesali. Rasa syukur adalah tindakan kerendahan hati, mengakui bahwa semua yang kita miliki dan semua yang kita alami adalah anugerah dari surga. Bahwa hidup ini tidak bertumpu pada kekuatan kita sendiri, tetapi pada kasih karunia Tuhan. Bahwa setiap detak jantung, setiap fajar, setiap peluang adalah tanda belas kasih-Nya. Hari ini aku mengajakmu menjalani setiap harimu sebagai doa syukur. Biarlah kata-katamu, pikiranmu, dan tindakanmu menjadi ungkapan cinta yang bersyukur. Ketika kamu hidup dari rasa syukur, hidupmu berubah. Masalah tampak dari sudut pandang baru. Dan hatimu dipenuhi sukacita, bahkan di tengah ujian. Anakku laki-laki, anakku perempuan, jangan hanya fokus pada apa yang belum kamu miliki. Lihatlah apa yang sudah kamu miliki. Lihatlah apa yang telah Tuhan lakukan bagimu. Bersyukurlah atas ceritamu, dengan cahaya dan bayangannya. Karena setiap langkah, setiap kejatuhan, setiap kemenangan, adalah bagian dari jalan yang telah Tuhan tetapkan. Hari ini, dari kedalaman jiwamu, katakanlah, terima kasih, Tuhan, karena Engkau mengasihiku, menopangku, dan menemani langkahku. Dan kamu akan melihat, perlahan-lahan, bagaimana rasa syukur menyembuhkan lukamu, mengangkat rohmu, dan memperkuat imanmu. Amin. Anakku laki-laki, anakku perempuan, saat kamu bersyukur, kamu sedang selaras dengan hati Tuhan. Kamu terhubung dengan sumber segala kehidupan. Dan kamu menyadari bahwa bahkan dalam pencobaan, kasih-Nya tetap ada. Rasa syukur mempersiapkanmu untuk menerima berkat yang lebih besar, karena siapa yang tahu berterima kasih atas yang kecil, siap menerima yang besar. Siapa yang menghargai yang sederhana, siap menyambut yang kikal. Siapa yang mengenali yang tak terlihat, siap untuk mukjizat. Hari ini aku ingin kamu mengerti bahwa rasa syukur adalah benih yang menghasilkan buah sukacita, damai, dan harapan. Ia adalah tanah subur di mana Tuhan menanam impian-impian baru. Ia adalah jembatan yang menghubungkan jiwamu dengan surga. Ia adalah obat yang menyembuhkan luka-luka terdalam. Mungkin kamu telah melewati saat-saat yang menyakitkan. Mungkin kamu telah kehilangan orang-orang tercinta, impian, atau kepastian. Tapi tetap saja, jika kamu memandang dengan mata yang penuh rasa syukur, kamu akan melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Bahwa setiap hari membawa kesempatan baru. Bahwa bahkan di tengah kehilangan, Dia tetap bekerja. Dan bahwa kasih-Nya menopangmu, menuntunmu, dan memperbaruimu. Anakku laki-laki, anakku perempuan, rasa syukur mengubah hatimu. Ia membuatmu kuat dalam pencobaan, memberimu kejelasan dalam kebingungan, dan menghubungkanmu dengan kehadiran Tuhan yang hidup. Hari ini aku ingin kamu dipenuhi dengan rasa syukur, atas hidupmu, atas talenta-talenta yang kamu miliki, atas orang-orang yang Tuhan tempatkan di jalanmu, atas pintu-pintu yang terbuka dan juga atas pintu-pintu yang ditutup untuk melindungimu, atas pelajaran yang kamu terima bahkan di tengah rasa sakit, dan atas keyakinan bahwa Tuhan berjalan bersamamu. Angkatlah hatimu, bukalah bibirmu dan ucapkan sekali lagi, terima kasih, Tuhan, atas begitu banyak cinta, atas kesetiaan MU, atas kasih karunia MU. Rasa syukur mengubah. Rasa syukur menyembuhkan. Rasa syukur mendekatkanmu kepada Tuhan. Amin. Anakku laki-laki, anakku perempuan, rasa syukur adalah sekolah bagi jiwa. Ia adalah seni melihat Tuhan dalam hal-hal yang biasa. Ia adalah pelatihan rohani yang mengajarkanmu untuk menghargai setiap momen, setiap tarikan napas, setiap kesempatan. Saat kamu hidup dengan rasa syukur, segalanya berubah, hatimu menjadi luas, kekhawatiranmu berkurang, imanmu diperkuat. Rasa syukur mengajarkanmu untuk hidup berpijak di bumi namun jiwamu menatap ke surga. Hari ini aku ingin kamu memilih untuk bersyukur, bahkan di tengah kesulitan, agar kamu melihat setiap cobaan sebagai kesempatan untuk tumbuh, agar kamu mengerti bahwa setiap tantangan adalah pelajaran yang tersembunyi, dan bahwa rasa syukur adalah kunci yang membuka pintu menuju kesembuhan batin. Anakku, Tuhan berkenan pada hati yang bersyukur. Karena siapa yang tahu bersyukur, berarti percaya.
Siapa yang tahu bersyukur, berarti mengasihi. Siapa yang tahu bersyukur, berarti hidup dalam kelimpahan sejati. Biarlah hidupmu menjadi nayan-nayan syukur. Biarlah setiap pagi saat kamu bangun, kamu berkata, terima kasih, Tuhan, atas karunia hari yang baru. Dan setiap malam sebelum beristirahat, kamu ulangi, terima kasih, Tuhan, karena Engkau menopangku, mengasihiku, menyertaiku. Hiduplah dalam rasa syukur. Melangkahlah dalam rasa syukur. Dan kamu akan melihat bagaimana kasih Tuhan mengubah hidupmu sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan, atas kasih MU yang kekal, atas belas kasih MU, dan atas damai MU. Amin. Amin. Anakku laki-laki, anakku perempuan, kita telah berjalan bersama dalam perjalanan penyembuhan batin ini. Kita telah merenungkan tentang pengampunan, tentang iman, tentang kasih, tentang harapan, dan tentang rasa syukur. Dan aku ingin kamu tahu satu hal yang sangat penting. Semua yang kita bagikan hari ini bukan hanya teori, itu adalah kehidupan. Itu adalah kebenaran. Itu adalah kuasa ilahi yang tinggal dalam dirimu. Kesembuhan bukanlah sebuah peristiwa, melainkan sebuah proses. Dan dalam proses itu, Tuhan berjalan di sampingmu. Dia menopang langkahmu. Dia menguatkan jiwamu. Dia memulihkan hatimu. Dan ketika kamu memilih untuk membuka pintu hidupmu baginya, kasih-Nya mengubah segala yang terlihat dan yang tak terlihat. Hari ini aku ingin kamu membawa benih-benih rohani ini bersamamu. Tanamlah pengampunan di tempat-tempat luka. Rawatlah imanmu meskipun jalannya belum jelas. Hiduplah dalam kasih, kasih yang sabar, yang percaya, yang bertahan. Peluklah harapan, karena bersama Tuhan, selalu ada awal yang baru. Dan setiap hari, tumbuhkanlah hati yang bersyukur, anakku laki-laki, anakku perempuan, kamu tidak sendirian. Gereja, komunitas, dan aku, sebagai hamba Tuhan yang rendah hati, menemanimu. Kami mendoakanmu. Kami percaya akan kesembuhanmu, pembaruanmu, pertumbuhan batinmu. Jika refleksi ini telah menyentuh jiwamu, jika kamu merasa bahwa Tuhan telah menanamkan sesuatu yang baru dalam dirimu, aku mengajakmu untuk terus berjalan bersama kami. Berlanggananlah di ruang ini, tempat terang dan iman. Aktifkan notifikasi. Bagikan pesan ini. Dan izinkan lebih banyak hati seperti milikmu menemukan bahwa Tuhan menyembuhkan, bahwa Tuhan memulihkan, bahwa Tuhan mengubah. Semoga Tuhan memberkatimu. Semoga damai-Nya tinggal di dalammu. Semoga kasih-Nya menjadi perlindunganmu, kekuatanmu, dan penuntunmu. Dan jangan pernah lupakan ini, Tuhan mengasihimu, menopangmu, dan menyertaimu, hari ini dan selamanya. Ingatlah selalu, anakku laki-laki, anakku perempuan, penyembuhan batin adalah perjalanan yang ditempuh langkah demi langkah. Jangan berkecil hati jika hari ini kamu masih merasa terluka. Setiap doa, setiap renungan, setiap tindakan iman adalah benih yang suatu hari akan berbuah. Percayalah pada waktu Tuhan. Percayalah bahwa Dia sudah bekerja dalam yang tak terlihat. Dan jangan pernah lepaskan tangan Tuhan. Terima kasih telah menjadi bagian dari keluarga iman ini. Terima kasih telah mengizinkan kami mendampingimu dalam proses ini. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya, di mana bersama-sama kita akan terus bertumbuh, belajar, dan disembuhkan. Semoga Tuhan memberkatimu dan menganugerahkan damai-Nya kepadamu.